Selamat datang lagi di Durians di Kode 89. Akhirnya di konten ini gue akan mau ngebahas ketahuan banget apa penyebab utama yang bikin kolam gue ini airnya nggak jernih, butek, alias hijau kayak cendol. Seperti konten-konten gue sebelumnya, teman-teman kalau nonton konten ini biar nyambung, nonton dulu konten yang ini nih. Ini konten ini gue ngebahas dulu pertama dari awal kejadian kolam gue tiba-tiba hijau, yaitu bom alga. Bom alga itu penyebabnya banyak banget lah ya. Nonton aja konten itu lagi deh. Penyebabnya banyak banget. Jadi hal-hal apa aja yang bisa nyebabin bom alga, alias alga itu tiba-tiba meledak di kolam kita. Jadi jumlahnya banyak, kolam itu jadinya warna hijau. Lalu gue juga buat konten-konten lainnya yang berhubungan dengan kolam ini, yaitu usaha-usaha gue untuk ngebuat air kolam gue kembali jernih, bening, terlihat sampai dasarnya lagi seperti dulu. Tapi semuanya gagal. Nah, yang lucunya nih, lagi asik-asiknya gue bikin konten 2 tadi itu, tiba-tiba pas gue buat konten yang terakhir, gue baru ngeh sama istri gue. Pas gue ngeliat-liat di kolam, kenapa ya kolam gue kok segininya amat ya begonya ya, gagalnya, hancurnya gitu. Sebulan lu gue nyoba-nyoba, 3 langkah udah gue kerjain, tapi emang gak pakai lampu UV ya. Wah, kok gak sembuh-sembuh, biasanya dulu sembuh. Jeder. Tiba-tiba gue gak gimmick, gue gak buat-buat, beneran sumpah gue juga baru tahu dan gue bego. Ternyata penyebabnya adalah ini dia. Gue baru ngeh, ternyata penyebab bom alga, gue jamin ya, ini pasti bener gue. Yang pasti adalah ini dia, yaitu selama ini kolam gue ini udah hampir kurang lebih 4 tahun, itu gue gunain penutup dengan paranet. Paranet ini kalau nggak salah ini 60%. Gue beli 2 lembar, gue jahit, gue dobelin, gue pasang. Sejak gue pakai ini 4 tahun lalu, itu emang kolam gue yang tadinya sering begini setahun sekali hijau, nggak pernah hijau-hijau lagi. Jadi memang gue berpendapat di kolam gue ya, ingat beda kolam ikan koi, beda lagi perlakuan, beda lagi caranya, beda lagi penyebabnya. Di kolam gue ternyata yang outdoor begini, yang mataharinya cukup terik di daerah sini kalau lagi panas banget, ternyata paranet ini cukup membantu sekali teman-teman. Nah, setelah gue lihat kemarin, baru nggak nih, setelah kejadian sebulan gue dengan bego nyoba-nyoba semua hal ya, gue baru ngeliat gini lagi asik-asik ngelamun gitu yang tuh, ini serius ternyata. Ini dia gue baru nggak, yang robek banyak. Matahari di rumah gue ini banyak emang dari sebelah sana ya. Jadi yang robek banyak, matahari langsung masuk ke kolam. Dan memang kolam gue ditambah lagi nggak pakai ultraviolet. Kemarin memang habis pula pancaroba ya, dari musim hujan. Sekarang masih hujan sih, masih banjir-banjiran juga Lampung. Cuman ya gini, udah mulai masuk hampir 2 minggu ini yang hampir sebulan ini yang hujan terus banjir, tapi tiba-tiba 3 hari 4 hari panas terik banget, yang gila-gilaan panasnya. Ya akhirnya perubahan suhu, parameter air gue berubah, matahari juga langsung masuk ke kolam gue tanpa ada paranet lagi yang kayak dulu melindungi dengan 100%-nya, nggak ada lampu UV, kolam gue hijau. Jalan keluarnya ya udah nggak usah gue jawab lagi sih di konten ini, jelas tuh gue udah beli paranet baru yang 60%, gue beli 2 lembar, gue jahit custom di tukang jahit. Gue jahitnya 40.000 di tukang jahit langganan gue, namanya Agus Jeans di Kebon Jahe, Bandar Lampung. Itu barangnya, itu siap-siap gue mau pasang di sini. Tinggal nunggu tukangnya nih. Biasa bulan puasa gue harus ngantri, sabar-sabar ya. Tukangnya harus nyopotin besi ini lagi, lalu diturunin, dipasang paranet baru ini, di besi-besi penyangganya itu, lalu dipasang lagi deh. Dua-duanya itu tuh diikat sana 3 ikatan kawat, ini pakai 3 ikatan kawat juga. Dijamin sih bakal sembuh lagi kolam gue. Ditambah lagi, memang gue karena kemarin patah hati, gue belum ini yang rusak paranet, gue udah beli lampu UV lagi untuk kolam gue. Padahal kolam gue ini sejak pasang ini 4 tahun lalu paranet, gue copot lampu UV, aman-aman aja loh. Berarti kolam gue ini bisa bom alga atau kalah dengan sinar matahari. Sebenarnya nggak pakai lampu UV bisa hebat, bisa menang. Tapi dia kalah karena paranetnya alias penutup atasnya lagi KO. Jadi gue yakin nih, walaupun gue udah kebeli lampu UV-nya, kalau gue udah pasang paranet yang baru di atas ini,
gue yakin banget kolam gue pasti sembuh dengan kembali jernih. Dan kalaupun gue nggak pakai lampu UV lagi ke depannya, pasti tetap jernih kolam gue. Nah, tapi karena gue udah keburu beli lampu UV-nya, ya sudah. Ini nanti gue pasang, paranet baru terpasang. Lampu UV kan biasanya umurnya 10.000 jam ya. Taruhlah kurang gitu ya. Kalaupun rusak gue nggak akan beli lagi. Karena lampu UV itu sebenarnya buat gue agak-agak boros ya. Harganya mahal. Dibilang di kotaknya 10.000 jam itu sekitar kurang lebih hampir setahunan. Tapi kenyataannya 6 bulan, 5 bulan udah rusak. Jadi buat lu nih yang punya lampu UV belum apa-apa rusak, baru 3 bulan rusak, 7 bulan, 8 bulan awet nih goyan rusak, ya maklum-maklumin aja. Tapi ingat, ada lampu UV yang mahalnya, yang gue beli udah mahal 400.000. Ada yang lebih mahal lagi jutaan, lebih awet. Emang harga apa? Ada harga ada rupa. Lampu UV yang makin mahal teman-teman, itu biasanya emang lebih kuat dan masa hidupnya lebih dari 10.000 jam. Jadi kembali ke diri kita masing-masing. Gitulah teman-teman, kurang lebih konten sore ini. Intinya mah gue cuma ngasih tahu bahwa no gimmick. Gue juga sumpah kalau masa demi konten gue sebulan jadi orang bego, kolam gue begini nggak bisa nikmatin ikan koi gue. Nggak ada gimmick, nggak ada niat apa-apa. Baru sadar ternyata jawabannya penyebab kolam koi gue hijau kayak cendol, nggak jernih gitu ya. Ya ini penutup kolam gue yang dari paranet yang sebelumnya udah banyak robek. Jadi memang harus gue ganti baru biar ngebantu banget mereda atau memfilter paparan sinar matahari yang langsung masuk ke kolam gue biar nggak langsung masuk jadinya. Apalagi ditambah lagi dengan lampu UV yang udah terpasang nih, bakal gue pasang juga. Gitu ya teman-teman konten ini. Jadi ini sebenarnya konten buat kenang-kenangan untuk nyatet begonya gue. Gue gupek waktu mau benerin ini, benerin filter chamber, gue bersihin, gue kasih M4 bateri starter, gue kasih lagi yang namanya clay, bubuk clay. Lalu gue gontok ganti air. Gue baru ngeh ternyata ya nggak jauh-jauh penyebabnya bukan di sini tapi di atas. Paparan sinar matahari membuat KO kolam gue. Dan ini sebenarnya pernah terjadi 5 tahun, 6 tahun lalu. Tapi gue lupa. Jadi buat lu tuh yang kolamnya juga pakai paranet di atasnya atau pakai apapun, sudah mulai robek, sudah mulai rusak, buruan ganti. Jangan kayak gue, nanti. Akhirnya tuh kolam lu ijo gini kayak cendol, nggak bisa nikmatin ikan koi lu, nggak bisa lu liatin, nggak bisa lu observasi mereka sehat apa sakit. Ya, dan ngebalikin jernihnya harus butuh waktu, sabar. Gitu ya teman-teman. Jadi di konten berikutnya gue akan bahas nih. Satu, pas gue beli lampu UV sama gue pasang. Kedua, kita akan bahas lagi kira-kira berapa lama dengan kolam yang begini butek dan hijau, dengan pemasangan paranet yang bener alias penutup kolam yang bener maksimal, jadi filtrasi sinar mataharinya dan juga pemasangan lampu UV, ini kolam yang hijau begini bisa kembali jernih. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang di komen-komen beberapa hari kemarin, ini mah harus direnovasi kolamnya, harus diapain, enggak. Ini nih nggak butuh ahli kolam kok. Ini cuma karena gua bego aja. Tuh penutup kolamnya yang bener, kalau udah robek dibenerin. Salam satu hobi, salam nisi goy, cheers baby. Assalamualaikum, selamat puasa. Bagi yang puasa, bye-bye. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.